Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Ikhlas Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan in house, yaitu mengenai fotosintesis pada tanaman hidrilla. Pada percobaan kali ini bertujuan untuk satu, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Adapun dasar teori pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Fotosintesis merupakan salah satu contoh dari proses anabolisme, yaitu penyusunan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang besar serta membutuhkan energi. Dalam fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Pada proses fotosintesis ini merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan dan organisme berklorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri. Adapun reaksi dari fotosintesis ini adalah karbon dioksida ditambah air dan ditambah cahaya matahari akan menghasilkan oksigen ditambah karbohidrat atau gula. Dalam fotosintesis ini terdapat dua teori, yaitu teori Ingenhousz dan teori Sachs. Pada percobaan Sachs bertujuan untuk menunjukkan bahwa proses fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan memerlukan cahaya dan menghasilkan karbohidrat atau amilo. Sedangkan pada teori percobaan Ingenhousz bertujuan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, pada percobaan kali ini atau praktikum kali ini kita akan menggunakan percobaan Ingenhousz. Baiklah, alat dan bahan yang akan digunakan pada video praktikum kali ini antara lain adalah 5 tabung reaksi, 5 gelas air mineral bekas, 5 botol air mineral bekas, tanaman hidrilla, air hangat, air biasa, es batu, baking soda, serta label. Adapun langkah-langkah kerja pada praktikum kali ini adalah: yang pertama, rangkailah alat dan bahan yang telah disediakan tadi. Yang kedua, berikanlah label pada alat dan bahan yang telah dirangkai tersebut dan dibedakan menjadi 5 perlakuan. Yang pertama, tanpa penambahan apapun ditaruh di tempat terang. Yang kedua, dengan penambahan baking soda ditaruh di tempat terang. Yang ketiga, dengan penambahan air hangat ditaruh di tempat terang. Yang keempat, dengan penambahan es batu ditaruh di tempat terang. Dan yang kelima, tanpa penambahan apapun ditaruh di tempat gelap. Setelah itu, amatilah gelembung yang keluar dari masing-masing alat dan bahan yang telah dirangkai tersebut. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video langkah kerjanya. Berikut ini adalah video langkah-langkah praktikum yang tadi. Setelah merangkai semua peralatan dan bahan menjadi seperti ini, lalu kita memberikan nomor pada masing-masing alat dan bahan yang sudah dirangkai tersebut dengan dibedakan menjadi: yang pertama, tanpa penambahan apapun ditaruh tempat yang terang. Yang kedua, dengan penambahan baking soda dengan ditaruh tempat yang terang. Yang ketiga, dengan penambahan air hangat ditaruh tempat yang terang. Yang keempat, dengan penambahan es batu ditaruh atau air dingin ditaruh di tempat yang terang. Yang kelima, dengan tidak menambahkan apapun ditaruh tempat yang gelap. Setelah itu kita akan menunggu selama 5 menit, lalu melihat gelembung yang keluar, lalu mencatat hasilnya dan membuat tabel hasil pengamatan. Baiklah, kita akan menunggu selama 5 menit.
Setelah menunggu selama 5 menit, akan dihasilkan data yang akan saya tampilkan pada tabel berikut. Pada perangkat pertama atau perangkat yang tidak ditambah dengan perlakuan apapun, didapatkan hasil gelembung yang lumayan banyak. Dikarenakan pada perangkat tersebut, tanaman terkena sinar matahari yang cukup sehingga dapat berfotosintesis dengan cukup baik. Pada perangkat kedua atau perangkat yang ditambah dengan baking soda, didapatkan hasil gelembung yang sangat banyak. Karena pada perangkat tersebut, tanaman mendapatkan pasokan karbon dioksida yang sangat cukup yang dihasilkan oleh baking soda dan juga mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga tanaman dapat berfotosintesis dengan sangat baik. Pada perangkat ketiga atau perangkat yang ditambah dengan air hangat, tanaman menghasilkan gelembung yang cukup banyak karena pada perangkat tersebut mendapatkan suhu yang hampir mendekati suhu optimal, yaitu 36,5 derajat Celcius, serta mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat berfotosintesis dengan cukup baik. Pada perangkat keempat atau perangkat yang ditambahkan dengan es batu, hasil gelembungnya adalah sedikit dikarenakan penambahan es batu akan menghambat laju fotosintesis dikarenakan terjadinya penurunan suhu. Pada perangkat kelima atau perangkat yang ditaruh di tempat yang teduh atau gelap, itu tidak dapat terjadi gelembung karena tanaman tidak terkena sinar matahari secara langsung sehingga tanaman tidak dapat berfotosintesis. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan dapat dilihat dengan adanya gelembung udara yang terdapat pada tabung reaksi. Lalu selain itu banyak sedikitnya oksigen yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama intensitas cahaya, yang kedua suhu, dan yang ketiga banyak sedikitnya karbon dioksida. Nah teman-teman, tadi itu adalah praktikum kita mengenai anabolisme fotosintesis pada tanaman dengan percobaan in house. Bagaimana teman-teman praktikum tadi? Saya harap teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya untuk membuktikannya sendiri tentang kebenaran praktikum tersebut. Baiklah, kita akhiri video praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.